Baik, mohon izin untuk merekam acara pada hari ini. Sehingga nanti kita punya, dokumentasi dari pelatihan kita hari ini. Hari ketiga dari pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Kita akan memulai sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, suara saya terdengar ya? Selamat siang, terdengar. Ya, alhamdulillah terdengar. Iya, dan hari ini kita akan ada di sesi Power Automate, teman-teman. Sebelum ke Power Automate, kita akan mengulang dulu yang kemarin di video. Itu ada form, ada revisi di form karena formnya itu hanya di-share untuk kita saja. Ini di-share untuk satu organisasi atau dengan @guru inovatif saja. Baik, saya akan share screen. Screen saya terlihat? Ada form di sini. Baik, kuis kita atau form kita kemarin adalah yang ini. Dan di sini kan ada nama sama email. Nah, ini akan kita hapus, teman-teman. Jadi hanya ada judul dan satu nomor saja dalam satu soal di Office Form ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Jadi untuk nama pengisi dan juga email pengisi kita hapus. Karena di sini, di setting ini, kita hanya masukkan only people in my organization can respond. Jadi akunnya hanya satu organisasi dan terrecord atau terekam. Dan sekali lagi soalnya tidak true false bentuknya, minimal 3 pilihannya. Mau dikasih 4 juga boleh ditambah, entahlah. Ini soalnya yang akan kita masukkan ke dalam stream. Sudah jelas ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan ke Power Automate-nya. Sebelum kita ke Power Automate, di sini ada yang perlu kita sepakati bersama. Jadi alurnya seperti ini. Jadi dalam di Power Automate itu kita akan di sini ada formulir soal, ada 2 formulir soal kalau ini. Kalau kita hanya 1, Bapak Ibu mau mencoba 2 juga silahkan, 3 juga silahkan. Tapi minimalnya 1. Kemudian dari soal ini dia akan masuk ke dalam Power Automate-nya. Dan di sini akan dimasukkan ini di Office ya, digabungkan begitu. Kemudian hasilnya dari teman-teman mengisi ini atau responder ini akan masuk ke dalam Excel online. Dan dari Excel online ini akan dikirimkan hasilnya ke email Outlook
masing-masing responder. Jadi ini Power Automate-nya seperti ini. Jadi kita ada punya soal atau kuis. Ya, boleh 1, 2, 3 terserah. Kemudian kuis ini akan di-record. Di Office akan di-record. Kemudian record-nya ini akan masuk di data sebagai Excel. Kita akan menggunakan Excel online. Kemudian dari Excel online ini hasilnya akan kita kirimkan ke responder, email responder. Jadi ini adalah alur yang harus kita pahami di sini. Nah, kalau kita lihat di sini di video ini ada 2 kuis di sini, interaktivitinya ada 2. Kalau di modul, di kita interaktivitinya 1 boleh. Sudah siap mencoba ya? Baik. Jika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan, maka di sebelah kiri ini sudah terlihat Power Automate-nya. Jika belum, maka boleh pakai All Apps. Ini sudah ada Power Automate. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan depan dari Power Automate. Oke, belum selesai loadingnya. Seperti biasa, di ribbon atau di pita bagian atas ini akan ada App Launcher. Kemudian akan ada identitas dari aplikasi yang sedang kita gunakan. Kemudian di sini ada identitas dari organisasi, ada setting, kemudian ada help dan ada account manager kita. Nah, di samping ini ada menu-menu dari Power Automate. Ada home, ada action item, ada my flow, ada create, ada template, konektor data, monitor, dan lain sebagainya. Kemudian di jendela besarnya itu ada kita bisa mencoba try it. Nah, ini ada template-nya. Di sini template-nya macam-macam. Bisa dipilih kalau memang kita membutuhkannya. Kemudian di bawahnya ada layanan-layanan yang populer di sini. Nah, ini adalah tampilan depan dari Power Automate. Nah, karena kita akan membuat baru, mulai hujan teman-teman. Semoga tidak mati lampu ya. Amin. Kita akan klik, kalau klik My Flow, ini adalah flow yang sudah kita buat, ada di sini. Nah, ini ada My Flow. Saya pernah membuat satu. Kemudian kalau kita belum ada, kita mau buat baru, kita pakai Create. Nah, ini ada macam-macam pilihannya dari automated cloud flow, instan, kemudian schedule, ada desktop, ada business process. Kita akan membuat yang automated cloud flow. Nah, silakan diberi nama. Kita beri nama dulu. Ini flow-nya flow apa begitu. Kita beri nama misalnya kuis. Kemarin sesuai dengan videonya. Punya saya kemarin quiz planner. Kemudian
kita cari trigger-nya. Trigger ini adalah pemicu untuk flow ini bekerja atau untuk automasinya di Power Automate ini bekerja. Di sini ada banyak pilihan, tapi kita akan memilih when a new response is submitted. Itu triggernya. Kemudian kita klik create. Nah, dari alur tadi sebelumnya bahwa akan ada soal-soal. Akan ada soal kuis dari beberapa form yang isinya hanya satu soal itu. Nah, kita akan memasukkan formnya. Pick a form, kita klik. Kita bisa mencari soalnya. Punya saya anti telap kan? Soal satu planar. Nah ini, soal satu planar. Jadi soalnya itu yang ada di akun kita, satu akun. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan pernah mempunyai soal di akun yang lain, di sini tidak akan muncul. Kita klik saja. Kemudian kalau sudah, kita klik new step. Nah, kalau soalnya itu banyak, bisa ditambahkan dulu soalnya. Kalau soalnya cuma satu saja. Kemudian kita akan cari tadi soal, kita kumpulkan dan kita harus mempunyai user profilnya. Jadi kita akan cari get user profile, get user profile. Nah, ini get user profile yang V2. Kemudian di sini akan kita pilih respon ID. Oke. Jadi tadi soal di atas sudah kita masukkan triggernya, kita ulang lagi, sudah ada triggernya. Kemudian ada ketika triggernya ini kurang, misalnya mau 2 soal silahkan add an action, kita kasih lagi dan kita kasih sama dengan yang ini, response.
Kok di sini nggak ada? Oh ini, trigger, ya. Misalnya ada 2 soal, silakan masukkan soal yang berikutnya. Kalau hanya satu, satu saja. Kemudian kita get user profile yang V2 dan pilih response ID. Berikutnya adalah kita akan, sebelum ini kita buka tab baru dulu, kita akan membuat sebuah, apa ya, Excel online, ya. Kita akan buat Excel online dulu. Dan Excel online. Apakah saya terpental, teman-teman? Ada suara join baru. Apakah saya terpental? Enggak ya? Oke. Kembali ke mana tadi? Ini. Excel. Excel online-nya seperti ini. Ada nama anak, kemudian ada email, ada jawaban. Ini kalau eh, soalnya lebih dari satu ya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Nah, karena teman-teman jawabannya cuma 1, ya jawaban 1 aja. Gitu. Kemudian ada nilai dan total nilai. Ini karena kita cuma punya 1 soal, ya nilainya cuma 1 aja. Sudah. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuk seperti ini, ini kita buat di baru. Nama siswa, email siswa, jawaban, nilai. Ada yang ditanyakan dari sini? Kemudian untuk tabelnya ini kita blok dan kita buat tabel. Di sini ada format S tabel. Silahkan Bapak Ibu pilih mana yang disukai. Kemudian di sini format S tabelnya, my table has header, klik yes, dan oke. Nah, tabel kita sudah jadi.
Ini tabel yang akan kita gunakan. Kita bisa kasih nama. Sudah. Kemudian kita balik lagi. Setelah kita dapatkan user profile-nya tadi, itu kita add a row to table. Add a row into a tabel into a tab. Add a row into a table. Nah, dari sini itu ada klik. Kita pilih dari OneDrive for Business. Kemudian ini location-nya ya. Kemudian dokumennya ini di OneDrive, dokumen library-nya. Kemudian filenya. Nah, karena tadi kita sudah buat. Nah, itu silakan dicari filenya. Tadi ada di ini quiz planner. Benar nggak ya? Ayo quiz planner. Ting. Kemudian tutup ini. Di sini ada tabel 1. Ya. Kita muncul di sini ada nama siswa. Nama siswa di sini kita pilih display name. Display name. Nama siswa tadi kan di sini mau diisi apa? Diisi display name. Kemudian email siswa itu kita isi responder. Ketik aja deh respond ID. Enggak ada ya. Dynamic content. Adanya response ID. Ya nggak apa-apa. Kemudian jawabannya. Jadi jawaban Bapak Ibu itu apa? Di situ kita buka di sini. Salah. Ini. Kemudian jawabannya ya. Ini kita copy. Ya. Ini kita copy aja. Kemudian kita masukkan di sini. Ya. Kemudian silakan masukkan ini karena soalnya 1 ya. Kalau soalnya 1, 2, 3 nanti jawaban 1, 2, 3 apa gitu. Nilainya kosong di sini. Sudah. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Baru 3 step ya. Soalnya masuk, triggernya masuk. Kemudian kita record ID-nya. Kemudian kita masuk ke tabel yang baru kita buat. Kemudian kita kasih new step lagi. Kita cari list row
Please represent in a table. Yes. Nah, di sini masih sama, location-nya ada di OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya masih di OneDrive. Kemudian filenya, file yang tadi lagi. Ya. File ini Excel ya, Excel yang tadi. Kemudian kita pilih tabelnya adalah tabel 1. Kalau sudah, kita akan buat satu step baru lagi. Namanya apply to each. Ya. Nah, di apply to each ini kita masukkan di sini value. Jika sudah, kita klik an action-nya, kita pilih condition. Iya. Lari condition. Oke. Kondisi value-nya adalah email. Karena kita akan mengirimkan email. Oke. Kemudian is equal to value-nya responder. Respond ID. Ya. Nah, di sini ada dua, if yes dan if no. Jadi, kalau if yes, bagaimana? Add an addition. Kalau if yes itu kita akan mengirimkan email. Jadi, send. Send an email to Office Outlook. Send an email to. Kita akan mengirimkan email ke Outlook. To-nya itu pakai dynamic content, kita mau respond ID. Kemudian subjeknya silakan Bapak Ibu menuliskan subjeknya apa. Subjeknya bisa misalnya nilai planner, kemudian kita berikan namanya itu tadi adalah display name. Nah, emailnya kepada siapa, kemudian subjeknya seperti kalau kita ngirim email biasa itu kan ada kepada siapa, kemudian subjeknya apa, kemudian silahkan tuliskan body-nya, body mailnya mau seperti apa boleh. Di modul juga sudah ada, body emailnya sudah ada, bisa dicontoh juga. Makanya malas nulis ini, malas mikir emailnya apa. Berarti berikut kami
sampaikan hasil kuis kalender Ananda. Kita bisa pakai dynamic content lagi, display name. Jadi kita nggak harus memasukkan nama satu-satu. Kemudian nilai kuisnya. Kita masukkan nilai kuisnya. Nilai kuisnya berapa? Ini kita masukkan nilai di sini. Nah, nilainya. Kemudian ini kalau ada nilai kuis ya 1, 2, 3 itu nanti ya nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kemudian kalau ada totalnya nanti total nilainya berapa. Karena ini cuma 1 ya sudah 1. Dan misalnya diberikan kalimat penutup. Tetap sehat. Tetap semangat. Untuk terus berkarya. Nah, kemudian diberi nanya seperti ini guru. Dah. Nah, ini badan emailnya yang kita kirimkan akan seperti itu. Ini sudah selesai. Jadi akan kita simpan. Ternyata ada error. Flow save field with kode open API operation parameter validation field. Ini harus nyari lagi nih flow-nya. Halo. Oke, kita ulang lagi. When response is submitted, udah soal planner 1. Ini sudah respon ID. Nggak perlu. Kemudian add row into tabel. Ini ada OneDrive for Business. Ya, sudah. Kemudian list row present in tabel. Sudah. Ada yang kelewatan nggak ya? Bisa dicek teman-teman di modul ada semuanya. Persis ini. Respon. Ada yang kelewatan ya. When a new response is submitted, kemudian from ID. Sepertinya ada yang kelewatan di sini. Get respon detail. Mana ya? Get respon. Nah, get respon detail. Quiz. Quiz 1. Soal planner 1. Unique identifier. Ini respon ID. Ya.
Oke, jadi ada triggernya, ada respon detailnya, kemudian ada user profile-nya, sudah ada add row into table, udah list row present in table, sudah add a row in table. Oh, ini get row. OneDrive for business, OneDrive. Oke. Saya coba get, ternyata berbeda. Get a row. Row. Oke, get a row. Select OneDrive for business, dokumen library ada di OneDrive, filenya yang tadi, quiz planner, kemudian select table from drop down. Table 1, ada key column, email siswa. Key value-nya respon ID. Nah, di sini ada responder email. Di sini tadi nggak mau ya? Der. Nah, ada responder email. Oh ya. Kita pilihnya yang responder email. Oh. Oke. Kemudian jadi ini juga tadi responder email. Sudah. Ada key value sudah. Kalau masih ada lagi bisa kalau ini langsung yang baru lebih enak lagi teman-teman berarti. Oke, ini kita delete. Kita nggak pakai apply to each. Kita langsung pakai send email. Jadi ada trigger, kemudian habis trigger ada get respon detail. Setelah triggernya ini kalau teman-teman punya soal 1, 2, 3, triggernya adalah soal terakhir ya. Jadi soal terakhir ini, trigger ini adalah soal terakhir. Yang ada di endol-endolnya itu, di streamnya, soal misalnya ada soal 1, 2, 3, triggernya adalah soal ketiga. Jika ada soal 1, 2, triggernya adalah soal kedua. Jika 1 ya udah soal itu aja gitu. Kemudian setelah triggernya ini ada, kita ambil soalnya. Setelah soalnya ada, di sini ini ada soalnya, kita ambil respondernya. Kalau sudah ada respondernya, kita ambil tabelnya tadi yang udah kita buat di Excel online. Ya, ini ada row in table. Kemudian habis itu kita
pilih get row, dan yang terakhir adalah kita kirimkan emailnya. Mail. Kirimkan emailnya. Send. Kan email yang V2, yang pakai Outlook. Nah, yang tadi lagi kita isi. Bahwa kepadanya adalah pakai dynamic. Kita masukkan ke sini email siswa. Oke lah. Kemudian di sini nilai kuis. Nama siswa. Kemudian bodinya seperti tadi. Berikut kami sampaikan nilai kuis Ananda, nama siswa. Kemudian kuis nilai kuisnya berapa. Kemudian closing statement. Hey, tetap semangat. Gurunya siapa? Guru. Oke. Gurunya bisa di bold. Nah, ini isinya. Kita bisa simpan. Apakah berhasil? Ada flow checker. Ya. Your flow is ready to go. We recommended you test it. Ya. Tesnya ada di sini, teman-teman. Tes. Misalnya mau tes. Submit a new response to the selected from to trigger it. Ya. Misalnya ini manually tes. Tadi soal saya adalah ini. Ya, saya akan buka soalnya. Ada apa ini? Sebentar. Saya akan buka di sini soalnya. I don't have any permission. Ya, soalnya sudah muncul, saya akan jawab via submit. Thanks. Kita cek di quiz plannernya. Wah, namanya di sini di bawah. Ya. Nah, di sini sepertinya saya lupa ini. Nah, di sini itu ada jawabannya. Jawabannya pakai if. If jawabannya ini jika jawabannya itu maka nilainya berapa. Jadi misalnya ini kita copy saja. If ininya adalah ini sama dengan ya, maka nilainya adalah 100. Dan kalau salah berarti 0. Jadi nilainya 100. Kita coba lagi. Nah, tadi soalnya. Submit another response. Ya, submit. Kita lihat di Excel. Nah, sudah ada. Mari kita lihat di email kita. Ya, di emailnya. Di Outlook.
Di Outlook, halo. Ya, nih sudah ada nilainya. Tadi emailnya seperti apa? Nilai kuis berikut kami sampaikan nilai kuis Ananda. Nilai kuisnya 100, tetap semangat seperti yang kita tuliskan pada email di eh, Power Automate tadi. Ya, jadi seperti yang ada di sini. Yang muncul itu. Nah, sudah. Kalau sudah, berarti sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Di sini ada My Flow. Nah, penilaian quiz planner. Salah. Quiz planner ini yang baru. Nah, untuk tugasnya, tugasnya. Kalau checkernya udah nggak ada yang error. Itu. Quiz planner. Hujannya deras sekali. Semoga suara saya nggak terganggu ya sama derasnya hujan. Saya coba cek. Oke, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dari sini. Semuanya sudah ada di modul persis sama ada dengan ada yang ada di modul Bapak Ibu semua. Oke. Saya get out. Sinyalnya kok ya. Saya perlihatkan ini adalah video, kemudian video yang ada kuisnya, video kemarin yang di stream, dan kuisnya ini yang kita pakai. Kemudian ini adalah alur dari logika Power Automate kita bahwa dari form formulir, silakan bisa mau sebanyak apa formulirnya. Kemudian kita masukkan ke server ke Office dan dari Office ini, dari Power Automate-nya itu kita masukkan ke Excel Online. Dari Excel Online ini kita kirimkan hasilnya ke Outlook atau email. Nah, kita buat dulu Excel-nya. Maaf tadi lupa, sudah terlalu semangat nge-Power Automate. Jadi kita buat dulu emailnya. Emailnya itu headernya ada nama siswa, email siswa, kemudian ada jawaban soal dan ada nilainya. Dan di nilai ini kita menggunakan formula if. Jika jawabannya itu mana? Jika jawaban, saya perlihatkan lagi, jika jawaban eh ya ini, jika jawaban di C6 ini, C ini, jadi jika jawabannya di mana? Ini kan jawabannya di C dan 16 atau misalnya di atas inilah. Jika jawabannya di C2, nah, jawabannya itu adalah ya. Jawabannya dituliskan di sini. Maka jawabannya di copy paste aja dari soal yang ada di planner sini. Ya, karena ketika kita mengetik kan sudah seperti ini. Nah, ini jawabannya di copy aja. Di copy, kemudian di paste. Ini juga di copy paste ke automate-nya. Ini juga di copy paste di sini. Kemudian nilainya berapa koma, nilainya berapa. Dan kalau ini kalau benar ya, nilai kalau benar, kemudian koma lagi nilai kalau salah. Ini adalah if-nya. Kemudian setelah tabelnya ini jadi, jangan lupa untuk dikasih header ya, bahwa tabelnya punya header gitu. Nggak perlu juga ngebloknya banyak, tinggal diblok aja 2.
lalu di format as table. Kemudian di sini, oh ya. Kemudian kita masuk ke Power Automate, kita create flow, flow-nya new pakai blank automated cloud. Kemudian kita pilih triggernya, kita berikan namanya, kita pilih triggernya, kemudian kita klik create. Nah, terus yang pertama adalah triggernya. Trigger ini trigger apa? Jadi kalau soalnya, kalau soalnya ada berapa? Ada 2, ada 3, maka triggernya adalah posisi soal terakhir. Jika triggernya ada lebih dari 1, maksudnya bukan triggernya, soalnya lebih dari 1, maka triggernya adalah di soal terakhir. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan get respon detail. Get respon detail ini adalah respon detail kalau ada kuisnya ada 2, 3, itu kita nambahinnya juga 2 atau 3. Tapi kalau soal kuisnya kita cuma 1, ya udah kita cuma 1 aja. Di form ID di sini kita masukkan kuisnya, kemudian di respon ID-nya itu kita pilih respon ID. Ini kalau soalnya 2. Jadi tambahkan lagi get respon detailnya. Nah, setelah kita ada responnya tadi, ada masukannya dari form tadi, kita ambil user profile-nya, yang ngisi kita ambil user profile-nya. Nah, user profile-nya ini adalah responder email. Kita pakai get user profile V2. Karena ada beberapa get user profile, kita pilihnya yang V2. Kemudian di dynamic-nya kita pilih responders email. Untuk berikutnya, kita tambahkan add a row into a table. Jadi kita akan menambahkan baris row ke tabel yang tadi. Kita akan mengisikannya ke sana. Begitu. Jadi lokasinya ada di OneDrive for Business. Dokumen library-nya ada di OneDrive. Kemudian filenya bisa di Power Automate. Jadi tinggal pilih aja filenya ada di mana. Begitu. Kemudian tabelnya tabel berapa? Tabel 1. Kalau di dalam Excel-nya ada banyak tabel, silakan pilih tabel yang sesuai. Tabel 1. Kemudian nama siswa di sini kita pilih display name. Kemudian untuk email siswa kita pilih responders email. Kemudian untuk jawaban 1 itu kalau tadi saya ketikkan ya. Kemudian jawaban 2 dan jawaban 3. Nilainya kita kosong. Karena nilainya kita menggunakan if dari tabel itu tadi. Kemudian di sini ada get a row. Kita masukkan location-nya sama dengan yang tadi. Kemudian ada dokumen library-nya OneDrive. Filenya kita cari. Kemudian tabelnya tabel 1, ada key column-nya itu siswa, email siswa, kemudian key value-nya adalah responders email. Nah, kita tambahkan step terakhir yaitu mengirimkan email. Kita mengirimkan email siswa dengan kepada siapa, kepadanya email siswa, kemudian subjeknya adalah nilai kuis nama siswa. Berikut kami sampaikan hasil kuis namanya juga, jadi kita nggak perlu nulis nama repot-repot gitu. Kemudian skor kuisnya atau nilai kuisnya, nilai akhir dan penutupnya. Ini jadi seperti ini. Ini untuk ceknya. Your flow run successfully. Nah, ini hasilnya. Bisa juga kita tes kalau salah. Nah, gimana kalau kita memasukkannya salah? Teling, ada apa ini? Kaget. Ada teling.
Hujan deras sekali. Masih belum? Belum masuk kah? Sudah? Oh, oh ya ya, salah. Hmm, ada salah di sini. Ternyata di sini saya isi jawabannya ya. Jadi jawabannya ya ya semua, walaupun triggernya salah. Bisa kita edit kesalahan. Apakah suara saya nggak terganggu hujan, teman-teman? Kalau karena hujannya di sini deras sekali, jadi kayaknya saya harus teriak-teriak. Nah, putus-putus. Putus-putus. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena putus-putus, teman-teman. Sinyalnya putus-putus di sini karena hujan deras sekali. Ya, saya matikan saja kameranya. Oke, saya stop presenting dulu. Jika ada yang ditanyakan silahkan, atau nanti saya akan bikinkan tutorial yang step by step, sehingga bisa memandu teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Nah, untuk tugasnya teman-teman, tugas teman-teman hari ini adalah membuat Power Automate, ya, membuat flow di Power Automate. Kemudian setelah teman-teman buat, itu ada nanti buat Word, kemudian buat Word, kemudian screenshot. Ya Allah, screenshot aja sampai lupa. Screenshot, teman-teman silakan screenshot. Setelah di screenshot satu-satu langkahnya, jadi langkah semuanya dulu. Langkah semuanya saya share screen lagi. Silakan buat Power Automate. Oke, jadi screenshotnya seperti ini. Ini nih, yang ini dulu. Nah, screenshot langkah ini sampai terakhir. Jika nggak cukup satu screenshot, boleh 2 screenshot. Ya, sampai terakhir. Sampai di bawah ini kan ada email tadi kan, kita ngirim email. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman buka satu-satu nih. Memang nggak ada, kalau udah flow-nya successfully run, dibuka satu-satu. Kayak gini. Nah, tampilan-tampilan screenshot ini. Nah, ini dari sini nih. Ini triggernya apa? Nanti kelihatan, teman-teman. Triggernya apa dibuka. Dibukain satu screenshot ini cukup berapa? Silahkan. Kita akan tahu bahwa itu adalah kerjaan teman-teman dari ini ya. Dari
apa foto profil teman-teman atau mungkin inisial teman-teman di sini. Kita akan tahu kalau itu memang kerjaannya teman-teman. Kemudian eh, dibuka satu-satu dan di screenshot sampai ke yang paling bawah sendiri sampai ini. Silahkan dimasukkan ke dalam Word dan sama screenshotnya ini juga silahkan masukkan ke dalam Word. Lalu Word-nya nanti dikirim ke assignment, yang assignment-nya nanti akan muncul di jam 6 sore seperti biasanya. Kemudian eh, selain ini juga teman-teman tadi Excelnya ada di mana? Ini ya, Excelnya ini tadi silahkan dimasukkan, di-download dan dimasukkan juga ke eh, assignment. Jadi minta tolong siapa aja untuk ngisi, nanti minta tolong saya untuk ngisi juga nggak apa-apa. Silahkan share aja linknya, link 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 kuisnya atau link apa streamnya silahkan. Nanti saya akan coba untuk ngisi walaupun ya mungkin salah-salah. Nah, untuk yang tadi di sini kan saya ada error ini tadi. Tadi jawabannya saya ketik ya. Ini harusnya adalah ini. Nah, ini harusnya jawabannya adalah soalnya. Dari soalnya ini kita cari jawabannya nih. Ada get respond detailnya, ada apakah planar. Nah, ini answernya, answer the question above. Nah, yang kita masukkan adalah ini, bukan kita ketik ya. Nah, kalau sudah ini sudah di screenshot, teman-teman nanti udah selesai. Ya, kita tes lagi manually. Tes. Kita jawab entahlah. Tungkling. Ada suara harusnya. Mana belum ada. Suaranya kalah nih. Oh ya, emailnya. Nah, ini ada email. Emailnya semuanya 100 nilainya. Mari kita lihat responnya. Hmm, Base plannernya. Nah, nilainya 0. Karena salah tadi. Karena jawabnya entahlah. Kalau saya jawab lagi dengan benar, ini isinya saya semua juga nggak apa-apa sebenarnya. Teman-teman semua juga nggak apa-apa untuk ngisi apa ngisi dari respons ini. Nah, nilainya ada 100. Begitu. Tapi kalau di sini jawabannya hanya ya dan tidak, biasanya kan 0 di sini error. Ya cancel. Begitu, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ya, apakah ada pertanyaan di ketik chat? Apa? Kalau tidak ada kita tutup loh teman-teman. Ya, sebagai bocoran sudah ada yang mengumpulkan tugas loh teman-teman. Nih tugasnya. Atau saya masuk ke tim aja deh biar nggak kelihatan tugas-tugas yang lainnya. Penugasan. Oke.
Ini dari assignment sudah ada 7 yang mengumpulkan tugas pleno. Terima kasih. Kemudian sudah ada 1 yang mengumpulkan PowerPoint dan stream. Oke, untuk apa ya istilahnya coaching klinik, teman-teman nanti kita akan buka mulai tanggal 18 sampai sampai tanggal 30 lah ya, tidak sampai tanggal 1. Kan tanggal 1 terakhir mengumpulkan. Paling sampai tanggal 30 bisa buka, tapi jamnya malam ya, karena di tanggal-tanggal itu kita berurusan dengan rapot dan sebagainya. Untuk di siang hari, jadi untuk coaching kliniknya kita akan mulai malam. Biasanya kita akan mulai habis Isya jam 8 mungkin. Jika memang dibutuhkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu. Jadi ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari Power Automate. Jadi tugas kita yang kemarin yang video itu ada hubungannya dengan Power Automate hari ini. Ya, tugas kita kemarin ada hubungannya dengan yang hari ini. Jadi kan enak, soalnya udah dibuat kemarin, Power Automate-nya begitu. Ada yang ditanyakan atau bingung atau malah apa ya? Saking bingungnya nggak tahu mana yang mau ditanyakan. Sepertinya ada yang buka mikrofon. Pak Mateus, Pak Nur, Pak Nur. Ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak, dimatikan lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan seperti biasa. Oh ada chat, ada chat. Oke. Ada chat. Masih bingung Bunda nanti belajar kembali lewat modul. Oke. Ya. Bu Maria? Iya, selamat siang Ibu Bunda. Iya, selamat siang. Eh, Kenapa, Bun? enggak, ini tadi itu memang penjelasannya Bunda itu mungkin termasuk kayak kereta ekspres ya, jadi agak cepat sekali. Iya, kalau ada yang bilang kalau cepat, kecepatan dilambatin. Kita ulang Eh, lagi. eh, ya itu sih mungkin mungkin nanti belajar di modul juga mungkin lebih Iya, lebih sama dibaca lagi sih modulnya. Cuma nanti yang akan langkah pertama untuk dipersiapkan itu apa ya Bun? Selain yang form yang kita kan sudah buat form. Kemudian ya. apa aja yang kan tadi itu kan banyak sekali yang harus di apa ya dikaitkan atau Ya. ditambah-tambahkan. Nah, Ya, jadi kita harus harus tahu alurnya terlebih dahulu. Apa yang mau kita buat? Jadi alurnya adalah dari form yang kita punya, kemudian form-form itu akan terkumpul menjadi satu. Kalau kalau lebih dari satu form ya. Jadi itu akan terkumpul menjadi satu. Kita ambil datanya, kemudian kita olah di Excel online-nya, dan dari Excel online ini akan dikirimkan ke email. Itu adalah logikanya dulu. Sudah paham ya untuk logika itu? oke sudah. Sudah. Nah, dari logika itu, satu kita punya form. Yang kedua kita harus membuat Excel online-nya. Excel online-nya tadi seperti belum share screen. Mau buka Excel online kok belum share screen. Ya, jadi Excel online-nya adalah seperti ini. Misalnya kita buat lagi baru.
ada di sini ada nama, email saja boleh, email siswa boleh. Seperti ini boleh. Nama anak juga nama saja juga boleh. Asal kita berikan judul kolomnya. Jadi misalnya ini nama anak atau nama responder juga boleh. Kemudian ada email. Ditulis email saja juga boleh. Ada email anak juga boleh. Kemudian ada jawabannya dan ada nilainya. Nah, kalau ini hanya satu soal ya. Kalau teman-teman pengen kok enak mentobun soalnya mung satu. Ya udah, soalnya bikin 2, jawaban 1, kemudian ada jawaban 2, kemudian ada nilai totalnya. Nilai 1, nilainya ada 2 ya, nilai 1, kemudian ada nilai 2, kemudian ada total nilai. Oke, dari sini paham ya? Ini Excel yang kita buat. Dari Excel yang kita buat ini kita bentuk sebagai tabel, format tabel, terserah tabelnya mau yang seperti apa. Kemudian ada my table as tabelnya punya header lah, my table has header. Klik OK. Nah, jadinya akan tampak seperti ini. Sudah ya? Yes, Bunda. Terus? Yes. Kemudian nilainya ini kita pakai fungsi if. Sama dengan if apa? Kalau nilai 1 berarti jawabannya kan jawaban 1. Nilai 1, jawaban 1 itu nilainya. Jawabannya di copy paste tadi. Kalau di saya kan ya jawabannya di copy paste. Kemudian kalau benar, oh ini FC2 sama dengan. Nah, kalau jawabannya benar itu nilainya berapa? Misalnya nilainya karena soalnya 2, nilainya jadi 50. Kalau jawabannya salah, nilainya 0. Terus kurung tutup, enter. Nah, ini untuk nilai 1. Nilai 2 kita copy saja, dia sudah akan geser. Sudah geser ke D. Kalau tadi kan di C, tadi jawaban 1, kemudian yang ini adalah jawaban 2. Nah, kalau total nilai ini adalah kita bisa pakai summary atau bisa karena cuma 2 kita pakai tambah begini juga sama aja. Nah, ini sudah selesai untuk di Excel online-nya. Kita kasih nama dulu. Nilai kuis planner baru misalnya. Sudah? Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Untuk jawaban 1 dan 2 itu berarti dari opsional pilihan itu ya, Iya, Bunda ya? dari apa? ABC-nya Soal. itu ya, Ya, soalnya dari apa? soalnya. Ya, Oke. dari sini. Ya. Jadi nanti jawabannya kan yang benar ini, yang benar ya, ini yang kita kopikan. Nah, ini yang kita kopikan di sini, ini di value-nya. Nah, ini value-nya kita ganti nih kalau soalnya 2, nanti jawabannya apa? Itu kita copy paste aja biar sama, besar kecilnya huruf dan sebagainya sama. Begitu. Kemudian untuk total udah. Ini kenapa sign in lagi? Jadi dari form yang kita miliki. Sudah dari sini baru kita masuk ke Power Automate-nya. Power Automate-nya kita buka portal, kemudian kita buka
app launcher, ada Power Automate di sini. Kita masuk. Nah, ini Power Automate kita, tampilan depannya. Kemudian kita klik create karena kita mau buat. Kita klik create. Nah, pilihannya di sini sebenarnya ada template yang banyak, tapi kita nggak tahu nih template-nya kita butuhin apa enggak kan. Nah, kita pakai yang blank, tapi pakainya yang automated cloud flow. Di sini trigger by a designed event. Sudah. Nah, silakan diisikan namanya, nama dari flow-nya ini, atau nama dari aliran automasinya ini. Otomasinya kita berikan nama. Namanya adalah misalnya quiz. Nulisnya quiz pakai K. Quiz planner baru misalnya. Kemudian karena quiz ini triggernya itu adalah ketika orang mencet isi jawaban cetek itu begitu terkirim dia memicu Power Automate ini untuk bekerja. Nah, maka kita masukkan when a new response is submitted. Kita klik create. Dari sini ada pertanyaan? Lanjut, Bun. Lanjut, oke lanjut. Langkah pertama dari pembuatan flow-nya adalah triggernya. Triggernya ini kalau kita punya soal satu, maka triggernya hanya soal itu tersendiri. Tetapi kalau kita punya soal 1, 2, 3, maka soal terakhir yang menjadi trigger. Ya, misalnya ini saya pakai video saya yang lama. Maka triggernya adalah quiz planner 3. Karena ada 3 soal. Oh. Sudah paham dari sini? Ya, kalau sudah triggernya kita sudah dapat, kemudian kita akan masukkan soalnya. Istilahnya apa yang soal 1, 2, dan 3-nya. Gitu. Kita akan memasukkan soal 1, 2, dan 3. Pakai get response detail. New step. Dan kita masukkan, kita mau ngambil responnya dari soal 1, 2, dan 3. Get response detail. Oke. Get response detail. Kemudian kita masukkan dari identitas kuisnya. Di sini ada kuis planner 1. Saya masukkan. Kemudian respon ID-nya, respon ID-nya adalah respon ID. Karena saya punya 3 soal, saya akan masukkan get respon detail lagi. Mana tadi? Get response. Nah, get respon detail yang ini ada formnya, tulisannya apa? Logonya logo form. Karena kita memang mau mengambil respon dari form yang kita buat. 2. Sama untuk respon ID-nya, kita punya soal 3. Get respon, kok Microsoft Form? Oh iya, betul. Get respon detail 3. Kita masukkan, ini triggernya ini tadi, quiz planner 3, dan respon ID.
Dari sini sudah jelas? Jadi triggernya tadi sama soalnya masuk. Lanjut. Lanjut, Mam. Lanjut. Oke, lanjut. Next step adalah siapakah yang mengisi. Jadi kita akan mengambil detail dari usernya. Dari get user profile-nya. Kita akan mengambil profilnya. Dengan get user profile V2. Get user profile yang V2, versi 2-nya. Nah, versi 2 ini adalah email ID. Jadi kita masukkan responders email. Masuknya responders email. Sudah. Kita sudah dapatkan responder emailnya. Maka setelah tadi ada trigger, soalnya udah kita ambil. Dari soal itu kita sudah dapat responder emailnya atau profilnya orangnya. Kita akan mengirimkan data ini ke Excel-nya. Kita akan mengirimkan data-data ini ke dalam Excel yang tadi. Nah, caranya adalah kita ambil add a row into a table. Ya, sinyalnya lu. Add a row into a table. Ada yang mau minjemin sinyal? Ya, add a row into a table dari Excel online dari bisnis. Oke. Isinya seperti ini. Lokasinya ini lokasi apa? Lokasi dari Excel online kita. Lokasinya ada di OneDrive for Business. Kemudian dokumennya ada di OneDrive, kan, karena online. Kemudian filenya yang mana? Filenya kita cari. Tadi namanya nilai kuis planner baru. Nah, kalau sudah, select tabelnya dari dropdownnya. Tabelnya adalah tabel 1. Untuk nama anak, di sini kita pakai display name. Display name, diketik aja display name. Kemudian untuk emailnya, itu kita pakai responder email. Responder email ini dari form. Kemudian jawaban 1 itu kita pakai dari jawabannya soalnya. Mana tadi ya? Nah, soal saya itu adalah dari responder email 1. Get respond detail yang 1. What ini? Answer to the question above. Nah, kemudian jawaban 2 adalah dari yang kedua. Di sini yang kedua. Get respond detail 2 adalah answer to the question. Nilainya cuma 2 di sini. Oh, iya. Berarti ini ternyata di sini cuma ada 2 ya. Oke. Di tabelnya saya cuma buat 2. Quiz planner 2. Kemudian get respond detail 3-nya kita hapus saja. Oke, sudah. Nah, untuk nilai di sini kita kosongin nilai total nilai. Jadi tab isi nama anak email ini adalah dari tabel 1 ini. Dari tabel 1 ini nanti displaynya akan seperti ini. Oke, emailnya kok hilang. Responder email. Nah, dari yang ini sudah paham?
Jadi kita masukkan data-datanya ke tabel yang tadi dan tabelnya tadi itu udah muncul ini header-nya ini. Ada nama anak, email, jawaban 1, jawaban 2, nilai 1, nilai 2, total nilai. Sudah? Yes, ya. Yes. Oke, next. Next dari ini kita tambahkan lagi tabelnya. Kita kalau tadi adalah get a row, add a row into table, kalau sekarang get a row into table. Nggak pakai into deh, get a row aja. Get a row. Oke, get a row. Ya. Get a row di sini kita akan ngambil kuncinya. Jadi sama dengan yang tadi, lokasinya ada di mana? OneDrive for Business. Dokumen library-nya ada di OneDrive. Filenya yang tadi, file nilai quiz planner baru, kemudian select tabelnya, tabel 1, ada kolomnya. Kolom di sini kita kan mau ngirimkan email. Nah, emailnya tadi namanya adalah email siswa. Setelah ini email, kemudian value-nya adalah responder. Ini selalu di bawah nih, responder email. Oke, saya kembali lagi. Ya Allah, putus nyambung benar. Lanjut ya. Dari mana tadi putusnya? Habis row into a table, kita klik get a row, kita pilih get a row isinya sama dengan yang tadi, hampir sama. Ada OneDrive for Business, kita cuma mau ngambil satu row gitu. Kalau ini kan kita nambahin ke row-nya di tabelnya, di add a row-nya. Nah, kalau ini kita cuma mau ngambil satu itu adalah emailnya. Jadi ada lokasinya di OneDrive, dokumennya ada di OneDrive juga. Kemudian filenya kita pilih langsung filenya. Kemudian tabelnya kita pilih tabelnya. Header kolomnya, key kolomnya itu email. Kemudian key value-nya adalah responder email. Ini untuk get a row. Last step. Terakhir adalah mengirimkan tadi itu. Yang sudah masuk ke tabel-tabel tadi, kita kirimkan. Pakai email. Emailnya kita juga pakainya Outlook. Kita kirim send email Outlook mana ya? Send an email. Ya, ini Outlook V2. Nah, di sini kita bisa masukkan pakai dynamic content. Emailnya itu dikirim ke siapa? Ini kita pakai email yang dari tabel Excel aja bisa nih. Kita kirim ke email. Kemudian subjeknya, judul emailnya itu apa? Nilai kuis planner baru. Misalnya kita kasihkan nama siapa, kan? Kemudian isi emailnya seperti kita menuliskan email biasa. Itu misalnya boleh deh. Assalamualaikum gitu. Dengan ini
kami sampaikan nilai kuis planner baru Ananda, namanya kita sebut lagi di sini. Kita klik nama anak, kemudian langsung nilainya, misalnya nilai kuis 1, kita ambil nilai kuis 1-nya, nilai 1 ya. Kemudian nilai kuis 2, itu kita ambil nilai 2, kemudian total nilai, ambil total nilai, dan kita berikan closing statement. Sangat guru hanya seperti ini. Ini sudah selesai. Flow checkernya sedang bergerak, kita save. Ada error. Nah, di sini error get user VPN. Oh, di sini hilang tadi karena kita hapus. Kita tadi menghapus sesuatu kan. Nah, ada responder email. Udah. Kita simpan. Nah, ini udah biru, teman-teman. Di sini your flow is ready to go. We recommended you test it. Nah, kita bisa tes pakai ini. Pakai gambar tabung kimia ini. Kita tes manually. Klik tes. Nah, soalnya karena soalnya ini ada di stream saya. Di sini. Saya akan mengisi dari sini. Dari my content, my video, di yang ini. Ada 2 kuis tadi. Kuis 1 dan kuis 2. Maka saya akan jawab 1, kemudian 2, 2, tuh. Kan 3, agree, disagree, abstain gitu. Jadi kalau agree, disagree atau true false itu nggak mau nanti. Task by planner and to do cannot be added into team class. Disagree. Oke, sudah, kita akan lihat dari sini. Mana tadi? Ini ya. Belum mau. Ini harusnya mau. Kita cek lagi. Ini sudah sukses tuh. Sukses semua. Cing, 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 cing. Nah, nih, udah masuk. Dan emailnya juga sudah masuk. Tadi sudah ada tung ting gitu. Nih, nilai yang baru nih. Wah, nilainya 00. Ya, karena jawabannya tadi saya nggak sama. Jawabannya ini harusnya kan jawabannya adalah kita buka soal lagi nih. Formnya yang lama. Form. So, quiz planner 1 dan 2 ya. Nih, quiz planner ini kan jawabannya ini.
Jadi ini harusnya jawaban di Excel-nya, iya-nya ini saya ganti. Nah, holding online meeting. Kemudian jawaban yang kuis 2, back please. Jawaban kuis 2 adalah ini kuis 2 adalah disagree. Disagree. Maka kita masukkan di sini iya-nya ini kita ganti disagree. Tang. Nah, jadi dia disagree. Oh, ya. Ini tadi salah klik. Seperti ini. Jadi jawabannya kita kopikan, copy paste aja sama persis di sini. Dengan yang ada di kuisnya, di formnya. Ada yang ditanyakan? Dari sini sudah clear? Ini makan siangnya langsung habis semua. Kalau sama Power Automate itu langsung habis. Oke, ada Budia. Bu Sulis, untuk presentasi PowerPoint untuk step ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Apakah kita harus pelan-pelan dalam mengucapkan? Sebenarnya tidak perlu pelan-pelan, Bunda, tapi clear atau jelas sehingga translatornya itu bisa mengartikannya dengan baik. Begitu. Kemudian juga teman-teman tidak perlu risau ketika teksnya kan, ketika kita ngomong teksnya belum muncul, ketika satu kalimat sudah selesai teksnya baru muncul. Karena dia mengartikan dulu satu kalimat baru diketikkan, seperti itu. Ini untuk iya, iya. Putus nyambung. Ini kalau teman-teman ngikutin udah selesai juga barengan. Iya, sama-sama Bu Dia. Ada lagi biasanya Pak Muhaimin nanya. Oh ya, ada redeem code nih. Redeem code-nya di WhatsApp aja lah. Saya sampai lupa ngabarin temen yang mau ngikut meeting di tim kita. Redeem code hari ini ya. Redeem code Power Automate. Automate. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita cukupkan menghidupkan kamera untuk foto-foto. Ini bagian paling menyenangkan dari meetingnya. Foto-foto yang memungkinkan untuk membuka foto. Ya. Ini. Wah, cantik-cantik. Karena bapaknya belum ngidupin kamera. Capture sekarang 16. Ya. Ganti ganti together mode.
Kita ceritanya lagi jadi pembicara, wes. Di together mode-nya berubah scene-nya. Ada skin-nya. 16.2. Yo, mengerikan banget ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau lihat apa foto-fotonya, oh ya. Masih ada yang ditanyakan mumpung belum off, ya. Ya, siang Bu. Udah. Siang Bu. Siang, halo, siapa ini? Ya, Bu mau menanyakan berarti untuk tugas hari ini nanti kita hanya mengirimkan berupa screenshot ya, gambar saja berarti ya. Iya, 2 screenshot sama file Excel-nya. Dan Oh, file screenshotnya sebanyak itu, sepanjang apa? Ya, flow-nya tadi, sepanjang flow-nya. Jadi ada 2 screenshotnya, ada flow utuh, dalam artian nggak dibuka dalamnya, flow kelihatan utuh, kemudian sama flow dibuka satu-satu. Flow dibuka satu-satu ini sebagai panduan kita juga, pengingat bahwa kita kalau kemarin ngerjainnya seperti ini. Begitu. berarti ada beberapa nanti ya yang dikumpulkan ya mungkin. Iya, cuman 2, bentuknya satu Word. Word-nya itu yang screenshot-nya ada di Word. Oh, oke. Screenshot-nya banyak ada di Word. Kemudian satu lagi adalah file Excel-nya. Oh, Ya, yang sudah terisi. Kita semua juga nggak apa-apa yang isi. Nanti share link apa? di grup ya. Iya, kalau soalnya ada 2 ya silakan yang di share link adalah videonya, link videonya. Kalau soalnya cuma satu ya langsung share link dari formulirnya juga nggak apa-apa. Oke. Baik, Begitu. terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih sekali teman-teman sudah hadir. Nanti yang masih bingung boleh, kalau malu japri silahkan. Mau apa ya, video call. Kita ngetim lagi juga silahkan. Lebih enak kalau ngetim karena bisa share screen ya. Teman-teman bisa share screen, nanti saya pandu dari sini. Begitu. Kemudian eh, jangan lupa redeem code. Itu bonus buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah hadir di dalam tim hari ini. Rekaman nanti akan tersimpan langsung di menu meeting, kemudian juga ada daftar hadir. Ini juga langsung muncul di menu meeting di bawah rekaman videonya. Ya, terima kasih dan mohon maaf segala kesalahan. Semoga tidak menambah bingung teman-teman karena memang beberapa trainer pun itu jika berhubungan atau berhadapan dengan Power Automate masih sedikit bingung, apalagi ketika ada sebuah kegagalan gitu, ada merah jendeng gitu, itu sudah wah mana nih yang salah itu. Mencari yang salah itu lebih sulit daripada kita membuat baru lagi. Itu lebih enak membuat baru karena flow-nya masih bisa kita logika gitu. Kalau salah nyari kesalahannya di mana itu agak sedikit. Tadi saya bikin salah di mana. Itu lebih jelimet gitu. Nah, ini adalah salah satu otomasi yang bisa kita buat dan nilainya juga sudah terrecord langsung di Excel. Begitu tidak perlu kita ekspor lagi misalnya dari assignment kita ekspor tidak perlu kita sudah masuk ke Excel
yang lebih familiar bagi teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau tahun ajaran baru kita ingin menggunakan ini, kita sudah mahir, sudah lancar menggunakannya dan sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, termasuk video-video pembelajaran yang memang akan kita gunakan. Begitu, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa besok di hari terakhir. Selamat siang. Selamat Terima kasih. sore. Selamat siang.